Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Tamu Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah siang ini masih diberikan umur yang panjang, kesehatan dan kesempatan. Dan yang paling penting, Allah Subhanahu wa taala
masih merasakan kepada kita semua kemanisan dan kelezatan iman dan Islam. InsyaAllah dengan iman dan Islam itu kita hidup, dengan iman dan Islam pula kita berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu Allah yang mulia, salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Tamu Allah yang mulia, khatib menghimbau, mengajak serta berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita yang hadir untuk mari watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mari kita persiapkan bekal diri kita. Sebaik-baiknya bekal untuk menghadap kepada Allah adalah berbekal dengan takwa. Ni'mal auni ala taqwallahi al-ghina. Dan sehebat-hebat pertolongan di jalan takwa kepada Allah adalah ditolong oleh kekayaan. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, maka IKMI wilayah Kota Pekanbaru hari ini menetapkan judul peran masjid dalam kehidupan muslim. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Bila kita melihat sejarah, maka banyak sekali catatan-catatan yang kita berikan akan keberadaan masjid dalam kehidupan dan perjuangan muslim, terutama dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tampak, yang paling kentara adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan kabar bahwasanya Nabi akan dibunuh itu pada tanggal 27 Safar. Lalu Nabi meninggalkan rumah malam harinya, malam Jumat tanggal 28 Safar. Maka dikenallah dengan istilah G28S, gerakan 28 Safar. Nabi bersembunyi 3 malam berturut-turut di Jabal Sur, itu sedari tanggal 28 Safar, 29 Safar dan malam tanggal 1 Rabiul Awal. Nabi meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah lewat daerah-daerah pinggiran selatannya kota Mekah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah dari tanggal 1 Rabiul Awal dan sampai di sebuah simpang namanya Saniyatul Wada tanggal 7 Rabiul Awal. Maka ada syair Tola'al badru alaina min Saniyatil Wada. Apa makna Saniyatil Wada? Itu adalah tempat orang-orang Madinah menunggu kehadiran Nabi Muhammad SAW. Apa nama daerah Saniyatul Wada? Nama daerah Saniyatul Wada, nama desanya adalah Desa Kuba. Baru sampai di pinggiran kota Madinah, baru sampai ke Desa Kuba, Nabi langsung membangun peradaban kota Madinah dalam hal menciptakan masyarakat Madani. Dengan cara apa? Yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah dengan cara membangun masjid. Jumlah kaum muslimin yang masuk Islam bisa dihitung dengan jari, tapi saat itu Nabi SAW sudah langsung membangun masjid dari pinggir kota Madinah di daerah Kuba. Langsung diberikan namanya, nama tempat masjid itu dibangun namanya adalah Masjid Kuba dengan luas 15 depa kali 15 depa. Kalau dimeterkan 22,5 meter kali 22,5 meter. Diawali oleh Nabi membangunnya setelah 4 hari beristirahat. Nabi beristirahat sebanyak 4 hari, tanggal 8, 9, 10, 11 Rabiul Awal. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi mulai membangun Masjid Kuba. Maka ada 3 sejarah Senin
dan 3 sejarah 12 Rabiul Awal yang berkaitan dengan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pada hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan. Yang kedua, hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad membangun kota Madinah melalui membangun Masjid Quba. Yang ketiga, pada hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi Muhammad berpulang ke rahmatullah. Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, berapa lama masjid ini dibangun? Dimulai membangunnya hari Senin 12 Rabiul Awal dan masjid ini selesai pada hari Kamis. Senin 12, Selasa 13, Rabu 14, maka kemudian hari Kamis adalah tanggal yang ke-15. 15 Rabiul Awal di sore hari Nabi selesai membangun Masjid Quba dengan luas tadi sudah disebutkan 22,5 meter kali 22,5 meter. Di pagi hari Jumat Nabi SAW meninggalkan daerah Quba menuju ke tengah-tengah kota Madinah Al-Munawwarah, baru berjalan sejauh lebih kurang 300 hingga 400 meter. Nabi SAW ditahan oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan kepada Nabi bahwa waktu Jumat telah masuk. Maka didirikanlah solat Jumat di atas sebuah lapangan yang luas. Jadi solat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi di kota Madinah itu dilaksanakan di atas lapangan, yang kemudian di atas tanah tempat Nabi Muhammad solat Jumat itu didirikanlah sebuah masjid yang disebut dengan nama Masjid Al-Jumu'ah, Masjid Jumat. Lalu Nabi berjalan lagi masuk ke dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Lebih kurang hanya 6 hari beristirahat di tengah-tengah kota Madinah. Tak lama kemudian Nabi membangun masjid yang kedua yang jauh lebih besar, menjadi pusat peradaban di kota Madinah, dan akhirnya hari ini menjadi pusat peradaban muslim sedunia. Apa nama masjid itu? Masjid An-Nabawi. Artinya betapa pentingnya peranan masjid. Maka ketika sampai di kota Madinah, yang dibangun oleh Nabi pertama kali bukanlah kantor, bukanlah markas, bukanlah kantor-kantor ekonomi, bukanlah bank-bank lain sebagainya. Yang dibangun oleh Nabi pertama kali adalah masjid. Artinya begitulah pentingnya pengaruh masjid dalam pembangunan masyarakat di tengah-tengah kehidupan zaman Nabi SAW. Yang kedua, mengapa Nabi membangun masjid? Saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, masjid di zaman Nabi tidak hanya berfungsi menjadi tempat ibadah. Di masjidlah Nabi membicarakan strategi perperangan. Di masjidlah Nabi membicarakan tentang bagaimana mestinya berekonomi keumatan. Di masjidlah Nabi berbicara tentang politik keumatan. Jadi masjid ini tempat berbicara politik. Sekarang saja orang mengatakan tak boleh berbicara politik dalam masjid. Jadi kalau kita mulai berbicara politik, tak boleh bicara-bicara politik dalam masjid. Nabi dahulu berbicara politik itu dalam masjid. Kalau orang-orang soleh pada meninggalkan pembicaraan politik dalam masjid, orang Islam tak lagi mau membicarakan politik dalam masjid, orang-orang Islam tak lagi peduli kepada politik, maka apa yang terjadi kemudian? Saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, bila orang Islam tak peduli kepada politik, maka orang Islam itu akan diatur oleh politikus-politikus yang tak peduli kepada Islam dan keislaman. Maka saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kezaliman itu hidup bukan dikarenakan banyaknya orang-orang jahat, tidak. Kezaliman itu hidup karena diamnya orang-orang baik. Asalkan orang sudah mulai soleh, maka tak peduli kepada dua hal. Pertama, sudah mulai tidak peduli dengan ekonomi. Yang kedua, tidak lagi peduli dengan perpolitikan. Padahal dua hal inilah menjadi sayap terhebat dalam memajukan dakwah dan pendidikan. Sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab mengatakan, kalau engkau nak menengok majunya dakwah dan majunya pendidikan, maka akan diterbangkan oleh dua sayap yang kokoh. Apa nama dua sayap yang bisa menerbangkan tinggi dakwah dan pendidikan? Sayap sebelah kanan namanya ekonomi keumatan, sayap sebelah kiri namanya adalah perpolitikan Islam. Dua ini mesti dikuasai oleh kaum muslimin. Maka boleh
salatnya rutin, dan tentu sebaiknya memang salatnya rutin, tetapi kemudian jangan tinggalkan ekonomi keumatan. Boleh kita ini makin lama makin taat beribadah, tapi tentu jangan tinggalkan perpolitikan, karena seluruh undang-undang menyangkut negara itu diatur oleh mereka yang ada di jalur politik. Seluruh kekuatan untuk memberdayakan hidup ada di jalur nama jalurnya adalah ekonomi. Dan ingat, 9 rezeki berada di jalur perdagangan, jalur perekonomian, jalur usaha, jalur bisnis. Maka umat Islam harus hidupkan dakwah, harus hidupkan pendidikan. Tapi yang paling penting juga di samping itu, jangan lupakan ekonomi, jangan lupakan perpolitikan. Dan dari situlah Nabi dahulunya membangun masjid, bukan hanya tempat sholat, bukan hanya tempat rapat, bukan hanya tempat ngumpul-ngumpul. Di dalam masjidlah dibicarakan ekonomi keumatan dan perpolitikan Islam. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, masjid adalah tempat orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah, hanya saja orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Man amana billah, itulah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir, wa aqamas salah, dan mereka-mereka yang mendirikan salat, wa ataz zakah, dan mereka yang mau membayar zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka yang tidak takut kecuali tempat takutnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, maka dalam poin ini ingin rasanya khatib menyampaikan pertama, masjid dalam sejarah Islam sangatlah penting, bahkan menjadi sesuatu yang paling utama dalam pembangunan masyarakat madani. Maka masjidlah yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan jadikan masjid hanya sebatas tempat sholat, tempat pengajian, tapi pusatkan seluruh kegiatan yang baik-baik itu berada di dalam masjid. Untuk memikirkan kemaslahatan dan kemajuan umat, bicarakanlah di dalam masjid. Marilah kita atur masjid sebaik-baik mungkin. Marilah kita selesaikan kemiskinan juga melalui masjid. Marilah kita tunjuk orang-orang soleh untuk mewakili aspirasi umat juga melalui kesepakatan orang-orang di dalam masjid. Orang dalam masjid ini mesti berenergi, mesti berdaya. Bahkan ke depan, apapun yang ditentukan sifatnya kemaslahatan umat, ditentukan dari suara-suara yang ada dari dalam masjid. Yang ketiga, mari kita perbaiki amal kita, mari kita perbaiki ketaatan kita, iman kita, dan paling penting lagi adalah rasa takut dan harap kita kepada Allah melalui sering-seringlah datang ke masjid. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa ajil wa alim wa an'im wa tafaddal wa barik li jalika wa kamalika ala jalil ibadika wa asrafil barik abil qasim sayyidina Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukhtar. Wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzal bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu dipanggil untuk datang salat kepada Allah di hari Jumat, salat Jumat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian semua untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai',
tinggalkan jual beli, tinggalkan urusan, tinggalkan apapun namanya untuk mensegerakan menghadiri salat Jumat yang menjadi hari raya sekali sepekan buat kaum muslimin. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu adalah orang-orang yang mengetahui. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma hdina ila siratim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.